Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com ya. Di video kali ini Andrew mau bahas tentang hal-hal yang membuat trading kita gagal. Tentunya kita kalau trading itu kan pengennya berhasil, pengennya lancar ya. Tapi tentunya untuk supaya bisa lancar, supaya bisa berhasil, teman-teman mesti perhatikan beberapa hal berikut ini ya. Jadi ketika terjun di dunia trading, hal yang pertama menjadi goal ya. Goal itu bukan goal sepak bola ya. Seorang trader adalah profit ya. Goal dari seorang trader ada profit. Ya, profit yang maksimal. Ya. Dan minimal resiko ya. Jadi ini jadi maksimal profit dan meminimalkan resiko itu adalah hal yang wajar ya. Jadi buat apa capek-capek nungguin chart jika hasilnya loss ya, loss atau tidak profit. Kan kesal juga ya, kita udah capek-capek ternyata hasilnya rugi gitu kan. Tentu semuanya nggak mau ya, tidak ada yang mau mengalami hal ini tentunya ya. Nah pastinya diantara kita ya yang ingin cepat mendapatkan untung dalam trading bahkan cenderung menjadi serakah ya, karena kita pengen cepet-cepet untung malah jadi serakah atau yang namanya greedy. Ya, ini sama dengan serakah. Ya. Biasanya yang sering terjadi adalah mengambil setiap kesempatan yang muncul. Artinya setiap kali kita punya nafsu, ya, kita akan namanya ambil posisi. Nah, ini ya. Jadi saking kita pengen cepet kaya, kita terlalu banyak mengambil posisi di saat yang kurang tepat. Nah, ya. Ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, akhirnya kita mengambil posisi dengan membabi buta. Tentunya itu bukan cara trading yang benar, karena kalau kita mengambil terlalu banyak posisi itu namanya dengan overtrade. Ya, overtrade. Ya. Nah, yang ideal seperti apa? Yang ideal apabila teman-teman punya modal $1.000, maksimal yang teman-teman boleh buka posisinya ada 0,1 ya, itu maksimal ya. Kalau teman-teman punya $1.000, teman-teman main satu lot ya habis. Ini habis pasti loss. Itu namanya overtrade. Oke. Jadi itu namanya kita sebut dengan one shoot one kill. One shoot one kill ya, ini paling tidak boleh. Kalau di saham masih boleh ya, karena saham itu kita menggunakan 100% margin nggak apa-apa. Tapi dalam hal trading itu maksimal 10-30% saja dari equity, dari modal yang ada, equity ya. Oke, equity ya. Jadi untuk apa kita trading mendapatkan profit yang besar dalam satu hari namun besoknya kita loss 100%. Jadi itu bukan cara trading yang benar ya. Nah, untuk karena itulah teman-teman harus memanage psikologi trading kita.
Karena yang bertanggung jawab dengan hasil trading adalah kita sendiri, bukan orang lain, ya. Result trading itu dari diri sendiri, bukan orang lain. Karena yang punya akun adalah kita sendiri. Nah, padahal langkah tersebut, ya, kalau teman-teman trading dengan overtrade, itu bukan langkah yang bijak untuk melakukan trading. Jadi yang namanya trading itu harus yang namanya disiplin. Ini penting sekali, disiplin, ya. Semua hal tanpa disiplin pasti hasilnya akan kacau. Nah, tadi Andrew sudah jelaskan bahwa kita butuh yang namanya kedisiplinan yang tinggi ya dalam trading supaya kita mampu menjadi trader ya yang bisa terus berlanjut dan juga harus profitable ya. Nah, karena itulah ya seringkali kita ini mendapati trader-trader ya sistemnya sama tapi mendapatkan profitnya beda, hasilnya beda. Kok bisa? Nah, itu yang namanya dengan psikologi. Karena yang namanya ilmu trading itu bisa sama. Strateginya A dengan strategi A bisa sama. Tapi psikologi itu antara trader satu dengan trader yang lain itu pasti berbeda. Ya, jadi strategi bisa sama, cara bisa sama, alat bisa sama, tapi psikologi setiap trader itu berbeda. Ya, jadi jelas ya. Jadi teman-teman kalau lihat, oh ada trader A pakai strateginya ini, trader B pakai strateginya ini juga. Tapi kok hasilnya berbeda? Yaitu karena psikologinya berbeda. Ya, psikologi setiap trader itu selalu berbeda-beda, tidak ada yang sama, ya kan? Tentunya dalam trading kita harus menyiapkan analisa, juga menetapkan batas-batas atau perencanaan di mana kita nantinya akan membuka posisi serta kapan waktu untuk kita tutup posisi. Jadi harus tentukan yang namanya trading plan. Nah, trading plan itu pertama yang kita analisa adalah entry-nya di mana. Oke, entry posisinya di mana. Setelah kita tentukan entry posisi, baru kita tentukan yang namanya stop loss. Ya, setelah kita tentukan stop loss, baru kita tentukan target profit. Contohnya di mana? Nah, kalau teman-teman sering nonton YouTube Andrew di video-video analisa mingguan, Andrew selalu ya tentukan pertama adalah entry dulu. Setelah entry baru Andrew tentukan namanya stop loss. Setelah stop loss baru kita tentukan namanya take profit. Artinya memang ini adalah urutan dari trading plan yang baik dan benar. Jadi kenapa ya stop loss itu penting? Karena stop loss itu digunakan untuk berjaga-jaga untuk menghindari kerugian lebih besar. Jadi teman-teman kalau yang sudah sering trading pasti tahu ya, fungsi dari stop loss itu adalah untuk untuk membatasi kerugian. Atau kerugian. Karena kalau nggak ada stop loss, kita ruginya bisa besar sekali. Jadi stop loss ini seringkali dianggap sebuah kegagalan dalam trading oleh sebagian besar trader. Padahal stop loss dan cut loss adalah hal yang biasa dalam dunia trading ya. Bahkan para trader profesional juga masih sering melakukan yang namanya stop loss dan cut loss. Nah, kenapa ini diperlukan? Untuk menjaga kedisiplinan atau konsistensi kita dalam trading. Jadi yang namanya trading plan itu ketika sudah dibuat ya harus dilakukan. Ya, karena apa artinya trading plan? Kita sudah buat tapi tidak dilakukan, sama juga bohong. Ya kan? Buat apa kita bikin trading plan tapi nggak dilakukan? Ya, sama juga bohong itu ya. Nah,
Jadi jangan sampai kita trading tanpa menghitung yang namanya stop loss, ya. Dan kita terus bandel dengan posisi kita yang nyata-nyata tidak sesuai dengan pergerakan pasar. Sehingga berakhir dengan MC sama dengan margin call. Nah, kalau sudah margin call baru nyesel. Aduh, kenapa saya nggak pakai stop loss, ya? Nah, padahal di sini video ini Endo sudah jelaskan, ya. Nah, ketika hal ini terjadi, trader cenderung menjadi takut. Nah, kalau sudah loss, biasa kita jadi takut. Ya, ada yang namanya trauma. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau trading lagi, maka psikologi kita akan terganggu. Jadi ini ya, psikologi kita akan terganggu. Karena kenapa ya? Kita sudah takut, kita sudah trauma gitu ya. Nah, hal lain yang dapat berdampak buruk pada sistem trading kita adalah keserakahan. Tadi di awal Endo sudah singgung ya, serakah atau greedy. Nah, ini ya. Nah, ini serakah atau greedy ini kebalikannya ya. Biasanya yaitu terjadi apabila kita sudah profit ya. Kita sudah membuat take profit. Lalu sebenarnya harganya sudah menyentuh take profit, tapi karena kita serakah, take profitnya dipindah ya. Dipindah. Ya. Contoh, ini contoh ya, sekali lagi contoh. Kita sudah punya trading plan ya, buy di harga 100 ya. Lalu stop loss di harga contohnya 50 ya kan. Lalu take profit contohnya kita sudah pasang di 200. Nah, ketika harga bergerak dari 100 ke 200 ya, di harga 990 misalnya, sifat serakah kita muncul. Nah, karena sifat serakah kita muncul, take profit kita yang tadinya 200 kita rubah menjadi 250 ya kan. Lalu ketika harga bergerak menjadi 210, akhirnya kan ini nggak take profit dong, karena take profitnya kita sudah rubah jadi 250 dong. Nah, habis itu dari 210 ya, dari 210 ternyata harganya kembali turun. Nah, ini yang namanya dengan greedy ya, rakus, serakah. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi 210 dia turun ke harga 50. Nah, ini yang namanya serakah. Nah, disinilah mulai yang namanya penyesalan. Ya, namanya penyesalan selalu di akhir. Ya, tapi karena sekarang teman-teman nonton video ini, teman-teman jadi tahu bahwa kita itu nggak boleh serakah ya. Nah, akan lebih baik apabila teman-teman kita mengambil profit yang sudah nyata di depan mata untuk menghindari harga yang berbalik atau yang disebut dengan reversal. Nah, kalau sudah harga berbalik, nah ini tadi contohnya udah di atas ya. Nah, tetapi apabila harga melanjutkan trennya, nah kita boleh membuka posisi lagi yang baru ya, dengan tetap selalu menjaga kewaspadaan. Waspada itu selalu memakai yang namanya stop loss. Ya, trader yang waspada selalu yang namanya pasang stop loss. Ya. Apakah stop loss itu buruk? Enggak kok. Stop loss itu gunanya adalah membatasi kerugian. Ya. Membatasi kerugian. Jadi ini adalah fungsi dari stop loss. Jadi stop loss bukan hal yang buruk ya. Memang ya, nggak ada yang salah satu pihak pun yang bisa menjamin kita trading itu apakah bisa selalu profit atau kebalikannya pasti selalu loss, nggak ada. Tapi bukan berarti juga analisa tersebut tidak benar atau tidak perlu dilakukan ya. Jadi oleh karena itu kita harus teliti dalam menganalisa waktu yang tepat pada saat entry ya. Karena kalau waktunya tidak tepat ya, entry-nya juga tidak akan akurat.
ya. Jadi yang namanya entry itu harus di waktu yang tepat, ya. Nah, tapi yang terpenting dari semua penjelasan Andrew di atas adalah ambil profit yang sudah di depan mata, ya, yang sudah diplanningkan. Jangan menunggu harga berbalik. Jadi kesimpulannya yang harus kita hindari adalah sikap takut, ya, atau trauma, ya, atau satu lagi serakah. Ya, jadi ini adalah dua hal yang paling sering membuat trading kita loss. Bukan dari posisinya, tapi psikologinya ini dari dua poin ini, ya. Nah, jadi itu aja yang Endo mau sampaikan. Nah, menurut teman-teman, apakah ada hal lain, ya, dari dua hal ini yang bisa membuat psikologi kita terganggu? Apakah ada lagi yang bisa membuat trading kita menjadi rugi? Ya, silakan teman-teman share atau mengisi kolom komentar di bawah. Mari kita berbagi cerita, berbagi ilmu, ya. Nah, jadi ini saja yang mau sampaikan. Buat teman-teman yang mau materi ini, silakan donasi $10 saja, maka Endro akan kirim dalam bentuk ebook, ya, ke email teman-teman. Tapi buat yang mau ebooknya secara gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share. Maka ya, Endro akan kasih ebooknya secara gratis setelah teman-teman like, comment, subscribe, dan share, dan capture ke email profitstraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau t-shirt secara gratis juga silakan, ya. Komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ya, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Nah, apabila teman-teman mendapatkan ilmu baru hari ini, Andrew mohon teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam profit.